Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini Adi akan mereview film Doraemon dengan dua judul, yaitu Semangat Rumah Hantu dan Lencana Lengan Penghukum Orang Dewasa. Tapi Adi ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film pertama berjudul Semangat Rumah Hantu. Film dimulai dengan diperlihatkan di taman. Suneo, Giant, Nobita, Shizuka, dan Doraemon sedang berkumpul. Suneo mengajak mereka pergi berlibur ke Pulau Yohonan. Nobita bertanya, apakah dirinya boleh ikut? Suneo menjawab boleh, tapi saat malam hari nanti, Giant berkata mereka akan menguji keberanian. Suneo berkata dia mendapatkan kabar bahwa hantu akan datang dari samping rumah dan setiap malam akan terdengar suara yang aneh. Hal itu membuat Nobita ketakutan, tetapi tiba-tiba suara kakek Kaminari mengagetkan Suneo, Giant, dan Nobita. Kakek Kaminari itu menuduh jika Nobita dan lainnya membuat masalah. Kakek Kaminari marah karena pohon bonsai miliknya itu telah rusak. Giant pun membela jika mereka tidak pernah merusak pohon milik kakek Kaminari. Tidak lama, Doraemon pun melerai percakapan kakek Kaminari. Tetapi kakek Kaminari malah menyebut Doraemon musang biru. Shizuka pun meyakinkan kakek Kaminari bahwa mereka tidak merusak pohon bonsai miliknya. Kakek Kaminari masih merasa jengkel, lalu pergi begitu saja. Tetapi Suneo memiliki ide. Suneo bilang jika mereka akan menguji keberanian dengan kakek Kaminari. Giant dan Doraemon pun setuju dengan perkataan Suneo itu, tetapi berbeda dengan Nobita karena dia sangat ketakutan. Giant pun meminta malam nanti mereka semua menjadi hantu dan kumpul lagi di taman itu. Malam hari, Doraemon masuk ke dalam kamar dan berkata jika Shizuka menelepon karena dia tidak boleh keluar rumah larut malam. Tetapi saat di kamar, Doraemon melihat Nobita telah tertidur. Doraemon membangunkan Nobita dan menyuruh Nobita untuk pergi menguji keberanian dengan kakek Kaminari. Nobita ternyata benar-benar ketakutan jika hantu benar-benar keluar dari samping rumah. Akhirnya Doraemon pergi sendiri menggunakan baling-baling bambu. Saat Doraemon sampai di taman, dia tidak melihat Suneo dan Giant. Doraemon pun pergi bertemu Suneo di rumahnya. Ternyata dia tidak bisa keluar malam ini karena ada film yang ingin dia lihat. Begitupun saat mengunjungi Giant. Giant juga ternyata sudah tertidur sangat pulas. Doraemon pun datang ke rumah kakek Kaminari sendirian. Doraemon pun mengeluarkan alat rumah hantu. Rumah hantu itu memiliki tombol, jika ditekan maka akan ada hantu mengerikan yang keluar. Tetapi saat Doraemon menekan tombolnya, rumah hantu itu tidak berfungsi. Doraemon lalu masuk ke dalam rumah hantu itu. Rumah hantu itu sangat sepi dan saat Doraemon membuka salah satu ruangan, ternyata ada 3 hantu di dalam rumah itu. Kedatangan Doraemon mengejutkan hantu-hantu itu. Doraemon meminta kepada hantu-hantu itu untuk keluar karena ada orang yang harus ditakuti. Tetapi hantu-hantu itu tahu jika kakek Kaminari sudah tidak takut lagi dengan hantu. Hantu-hantu itu tidak mau jika semua orang melihat mereka dengan keadaan tidak takut sama sekali. Hantu pertama pun ketakutan dan menggigil jika semua orang melihat kepadanya. Tetapi Doraemon meyakinkan hantu-hantu itu bahwa ada juga orang yang takut dengan hantu. Walaupun zaman akan berubah, hantu-hantu itu masih ada harapan. Hantu-hantu itu bertepuk tangan melihat kepercayaan diri Doraemon. Hantu-hantu itu akhirnya mau untuk mencoba menakuti manusia lagi. Doraemon pun mengajak hantu-hantu itu keluar. Akhirnya hantu-hantu itu keluar dan saat mereka keluar, ada seekor kucing yang ketakutan melihat hantu-hantu itu dan hampir saja membuat tanaman milik kakek Kaminari terjatuh.
Untungnya Doraemon langsung menangkap tanaman itu. Tiba-tiba kakek Kaminari datang dan mencari seseorang yang membuat keributan di halaman rumahnya. Doraemon dan hantu-hantu itu sudah bersembunyi dan ketakutan. Doraemon bilang jika orang yang akan hantu-hantu itu takuti adalah kakek Kaminari. Hantu-hantu itu ternyata ketakutan untuk menghadapi kakek Kaminari. Doraemon pun meyakinkan lagi bahwa hantu-hantu itu bisa menakuti kakek Kaminari. Hantu pertama menawarkan diri untuk masuk ke dalam rumah kakek Kaminari. Di dalam rumah, kakek Kaminari sedang meminum. Namun tiba-tiba lampu di ruangan itu berkedip dan padam. Selain itu, ada hembusan angin melewati leher kakek Kaminari. Setelah itu muncul bola api berwarna biru dan sesosok makhluk aneh dari ruangan sebelah. Sosok itu bersuara dan kakek Kaminari langsung membuka ruangan itu tanpa takut. Hantu pertama itu malah terkejut melihat kakek Kaminari. Kakek Kaminari memarahi si hantu itu karena telah berani menyelinap masuk ke rumah orang lain. Hantu itu mencoba untuk kabur, namun kakek Kaminari menahan ekornya dan meminta si hantu untuk menemaninya minum. Hantu itu pun akhirnya menari-nari di depan kakek Kaminari. Di luar jendela, Doraemon dan para hantu melihat teman hantunya menari. Setelah itu, hantu tanpa wajah mulai masuk ke dalam ruangan. Pintu kakek Kaminari itu terbuka. Hantu tanpa wajah itu menundukkan kepalanya sembari meminta maaf kepada kakek Kaminari. Kakek Kaminari mengira itu adalah anak yang telah berbuat salah kepadanya. Hantu tanpa wajah itu masuk ke dalam dan menampakkan dirinya tanpa wajah kepada kakek Kaminari. Namun kakek Kaminari terdiam dan bertanya kepada hantu tanpa wajah itu. Namun tiba-tiba kakek Kaminari memarahi hantu tanpa wajah itu karena tidak ada hal yang perlu dibicarakan dan kakek Kaminari malah menyuruh hantu tanpa wajah itu untuk duduk. Kakek Kaminari ternyata menggambar sesuatu di wajah hantu itu. Kakek Kaminari merasa sangat puas karena hantu itu sudah terlihat seperti anak laki-laki. Doraemon dan satu hantu itu melihat lagi hantu-hantu itu menari di depan kakek Kaminari. Kali ini giliran hantu yang terakhir yang akan masuk ke dalam rumah. Kakek Kaminari keluar dari ruangan dan berjalan di lorong yang gelap. Tiba-tiba kakek Kaminari mendengar suara dan dia pun terdiam. Hantu itu mencoba menakuti kakek Kaminari, namun sayangnya dia harus tersandung sebuah kardus dan membuat dirinya berantakan. Kakek Kaminari mengambil salah satu bagian hantu itu dan mengetuk-ngetuknya ke tembok sampai patah. Kakek Kaminari pun memarahi hantu itu karena terlalu rapuh. Lalu kakek Kaminari pun memperlihatkan bahwa dirinya masih sehat. Doraemon masih menunggu hantu-hantu itu keluar sambil memejamkan matanya. Namun dia mendengar teriakan kakek Kaminari dan langsung berlari menghampiri sumber suara. Di balik tembok, Doraemon melihat kakek Kaminari sedang menyuruh para hantu itu untuk skuad jam 10 putaran. Hantu-hantu itu melihat Doraemon dan langsung berlari menghampirinya. Kakek Kaminari melihat Doraemon dan menyalahkan Doraemon dengan menyebutnya rakun biru. Kakek Kaminari semakin emosi. Dia langsung menghajar hantu-hantu dan Doraemon sampai akhirnya mereka semua kabur. Di depan rumah Nobita, hantu-hantu itu protes kepada Doraemon karena apa yang mereka bilang itu benar, bahwa mereka tidak bisa menakuti manusia, dan hantu-hantu itu meminta tanggung jawab Doraemon. Di dalam kamar, Nobita terlihat sedang tertidur sangat pulas. Namun saat Nobita merasa ada yang memperhatikannya, Nobita memakai kacamata dan dia melihat ada hantu-hantu yang mengganggunya. Di akhir film, Nobita berteriak dan dia pun dikejar-kejar oleh hantu itu. Dan film pertama pun selesai. Kemudian dilanjutkan dengan film kedua yang berjudul Lencana Lengan Penghukum Orang Dewasa. Jadi guys, film dimulai dengan diperlihatkan Nobita yang sedang menikmati udara luar sambil memegang sapu. Karena dia tidak sering menyapu, maka perasaannya pun menjadi segar. Namun ada seorang paman melewati Nobita dan membuang tisu di hadapannya. Hal itu membuat Nobita sedikit kesal dan memberitahu ke paman itu untuk tidak membuang sampah sembarangan.
Tetapi paman itu malah memarahi Nobita karena Nobita hanya anak-anak dan berani bilang begitu kepada orang dewasa. Mendengar paman itu memarahinya, Nobita sangat ketakutan. Di dalam kamar, sambil menangis, Nobita mengadu kepada Doraemon. Mendengar cerita Nobita, Doraemon pun merasa kesal. Doraemon lalu membela Nobita karena dia berani untuk memberitahu kesalahan paman tersebut. Setelah itu, Doraemon mengeluarkan barang lencana lengan penghukum orang dewasa dari kantong ajaibnya. Alat itu jika dipakai oleh anak-anak bisa memarahi orang dewasa. Nobita pun senang dan dia ingin meminjam alat tersebut. Namun Doraemon tidak langsung memberikan alat itu karena alat sebagus apapun jika Nobita pakai pasti menjadi aneh. Nobita bingung kenapa barang yang dia pinjam menjadi aneh karena dia hanya ingin memarahi orang dewasa yang salah. Akhirnya Nobita pun memakai barang itu di lengannya. Doraemon merasa khawatir, akhirnya dia ikut kemana Nobita pergi. Di jalan mereka bertemu dengan paman yang dimaksud Nobita. Ternyata paman tersebut membuang sampah sembarangan lagi. Doraemon bergegas menyuruh Nobita untuk memarahi paman tersebut. Nobita mengejar paman itu untuk memarahinya. Namun ketika paman itu kembali marah kepada Nobita, Nobita langsung mengalihkan pembicaraan dengan memuji kacamata paman tersebut karena dia merasa takut. Paman itu kembali membuang sampah sembarangan di depan Nobita dan pergi begitu saja. Doraemon memperhatikan Nobita dan memarahi Nobita karena dia tidak bisa membuat paman tersebut terdiam. Akhirnya Nobita pun kembali menghampiri paman itu dan memarahinya agar tidak membuang sampah sembarangan. Namun saat paman itu ingin marah, tiba-tiba barang yang dipakai oleh Nobita pun berfungsi dan membuat paman itu terdiam lalu mengakui kesalahannya. Paman itu meminta maaf sambil berlutut di hadapan Nobita. Doraemon menghampiri Nobita dan memperbolehkan Nobita untuk meminjam barang tersebut karena Nobita memakainya untuk sesuatu yang benar. Nobita sedang berjalan di sebuah toko. Tiba-tiba dia mendengar dan melihat ada orang yang sedang dicegat oleh dua orang penjahat. Nobita memberitahu jika mencegat orang itu tidak baik. Saat orang jahat itu akan marah, lencana lengan itu berfungsi membuat dua orang jahat itu seketika berlutut meminta maaf di hadapan Nobita. Tak lupa Nobita pun menyuruh meminta maaf juga kepada orang yang sudah mereka cegat tadi. Paman itu terkejut ketika melihat dua orang jahat tadi langsung meminta maaf kepadanya. Ternyata kejadian tadi dilihat oleh Shizuka dan Suneo. Nobita pun menghampiri mereka dan memberitahu jika dia tidak suka dengan orang yang tidak benar meskipun orang itu adalah orang dewasa. Di sebuah tempat parkir sepeda, ada orang yang memarkirkan sepedanya di tempat yang tidak boleh dijadikan tempat parkir. Nobita langsung memarahi orang tersebut dan orang itu langsung meminta maaf kepada Nobita. Melihat hal itu, Shizuka pun langsung memuji Nobita. Selain itu, di sebuah tempat berbelanja, ada seorang ibu yang mengambil barang melebihi yang seharusnya ditentukan, yaitu satu orang hanya boleh mengambil dua barang. Nobita langsung memarahi ibu tersebut dan lencana lengan Nobita berfungsi yang membuat ibu itu langsung meminta maaf kepada Nobita. Nobita, Shizuka, dan Suneo berada di sebuah taman bermain. Suneo dan Shizuka memuji Nobita karena dia berani memarahi orang dewasa. Suneo ingin meminta tolong kepada Nobita karena ada orang dewasa yang ingin Suneo marahi. Suneo berkata jika orang dewasa itu jika ada yang membuatnya kesal maka yang dimarahinya pasti anak-anak. Nobita pun merasa orang dewasa itu jahat sekali. Ternyata Suneo mengajak Nobita ke rumahnya dan bertemu dengan ibunya. Nobita terkejut dong karena orang dewasa yang jahat itu adalah ibunya Suneo. Suneo mengiyakan karena jika suasana hati ibunya tidak baik maka Suneo lah yang dimarahi oleh ibunya. Ibu Suneo sedang kesal karena dia kenaikan berat badan. Nobita pun mulai memberitahu kepada ibu Suneo untuk tidak melampiaskan kemarahannya kepada anak-anak. Lencana lengan Nobita pun berfungsi lagi.
Lalu ibu Suneo langsung meminta maaf kepada Suneo dan memberikan uang saku kepadanya. Melihat hal itu, Nobita menjadi iri. Setelah itu, Nobita berjalan, dan jika dia memakai lencana lengan itu, dia tidak takut lagi dengan orang dewasa dan dia bisa memarahi mereka dengan seenaknya. Tiba-tiba terdengar suara Giant yang membuat Nobita berhenti di jalan. Giant ternyata meminta Nobita untuk memarahi ibunya karena ibu Giant selalu marah jika Giant melakukan sesuatu yang tidak baik. Namun Nobita merasa itu adalah hal yang wajar. Tetapi Giant malah marah karena Nobita tidak mau mendengar permohonannya. Nobita pun merasa terganggu dan tiba-tiba ibu Giant datang memarahi Giant karena Giant suka meledek anak orang. Giant bersembunyi di belakang Nobita dan meminta tolong kepadanya. Ibu Giant menyuruh Nobita untuk pergi dari situ karena ibu Giant ingin memarahi Giant. Nobita lalu membela Giant jika kekerasan itu memang karakternya Giant. Jadi ibu Giant tidak bisa menghalangi karakter Giant begitu saja. Nobita menyarankan daripada dimarahi, lebih baik dilindungi dari jauh. Lencana lengan Nobita berfungsi kembali. Lalu ibu Giant langsung meminta maaf kepada Giant. Giant merasa senang dan berterima kasih kepada Nobita. Nobita merasa jika dia memakai lencana lengan itu, maka dia akan menjadi orang paling penting. Lalu Nobita pun mempunyai sebuah ide. Di sebuah taman, seorang paman memarahi anak-anak yang memecahkan kaca jendela rumahnya karena sebuah bola bisbol. Tiba-tiba Nobita menghampiri anak-anak yang sedang dimarahi dan memberitahu paman itu untuk tidak mencuri kebebasan anak-anak untuk bermain. Karena bermain itu tugas nomor 1 untuk anak-anak. Paman itu langsung berlutut di hadapan anak-anak dan meminta maaf karena telah memarahi mereka. Di sekolah, Nobita sedang memarahi guru yang suka menghukum anak-anak di sekolah. Nobita memberitahu jika lupa bikin PR dan terlambat masuk kelas itu tidak apa-apa. Lalu, bapak guru itu langsung menyetujui perkataan Nobita dan tidak akan peduli lagi dengan hal-hal kecil seperti itu. Nobita pulang ke rumahnya dan dia langsung dimarahi oleh ibunya. Nobita dimarahi karena dia belum mengerjakan PR. Nobita langsung memarahi ibunya karena selalu marah-marah. Jadi semakin ibunya marah, semakin juga dia tidak mau membuat PR-nya. Ibu Nobita langsung meminta maaf kepada Nobita. Nobita meminta untuk tidur siang terlebih dahulu. Lalu dia ingin mengerjakan PR-nya nanti saja. Doraemon ternyata memperhatikan Nobita sedari tadi. Dia terlihat sangat marah kepada Nobita karena Nobita selalu saja memakai alatnya untuk hal yang tidak baik. Dan Doraemon pun meminta kembalikan alatnya itu. Namun Nobita tidak mau mengembalikan barang sebagus itu. Nobita lalu ingin pergi dan tiba-tiba Doraemon berusaha untuk menghentikannya. Nobita meminta bantuan kepada ibunya dan ibunya langsung memisahkan Nobita dan Doraemon. Giant sedang berada di sebuah taman dengan cuaca yang sepertinya akan turun hujan. Dia menjadi tidak khawatir karena dia tidak akan dimarahi oleh ibunya lagi. Suneo dan teman-temannya datang menemui Nobita untuk mengadu karena Giant merasa semakin lama semakin kasar. Suneo pun meminta bantuan kepada Nobita. Giant selalu memukul temannya dan tiba-tiba Nobita datang menghentikannya. Namun ketika Nobita memarahi Giant, entah kenapa Giant tidak langsung meminta maaf kepadanya. Giant langsung mengejar Nobita dan Nobita berlari sambil menyadari jika lencana lengan itu tidak ampuh untuk anak-anak. Nobita pun meminta tolong kepada ibu Giant. Namun ibu Giant tidak memarahi Giant karena dia tahu jika Giant main kasar itu adalah karakternya. Jadi ibu Giant akan melihatnya saja dari jauh. Nobita langsung mengalihkan Giant dan berlari secepatnya. Nobita masuk ke halaman rumah paman dan menginjak tanamannya. Paman itu pun tidak marah melihat tanamannya hancur. Nobita pun melewati bapak guru. Namun bapak guru tidak menghentikannya. Nobita terus berlari dan akhirnya dia tidak menemukan jalan lagi. Lalu Giant pun bersiap untuk menghajarnya. Sampai di rumah, Nobita membuka kamarnya dan keadaannya pun sudah babak belur. Doraemon marah kepadanya. Nobita mengira jika semuanya akan baik-baik saja, tetapi akhirnya selalu berakhir tidak baik. Dengan kesal, Doraemon pun tidak tahu.
Di akhir film, Nobita bersedih dan meminta siapa saja boleh memarahinya. Dan film pun selesai. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jangan lupa buat klik subscribe dan nantikan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Dadah.